Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kabar Bu Ibu, Pak Bapak. Alhamdulillah. Seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi bahwa tiap Sabtu kami dari bagian promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Haji Slamet Martodirjo yang disingkat PKRS, promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Haji Slamet Martodirjo, mengadakan tiap Sabtu itu kami mengadakan penyuluhan, bahasa lainnya edukasi tentang kesehatan secara umum ataupun tentang pelayanan yang kami berikan di RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo. Dan materi kali ini adalah tentang operasi yang akan kami sampaikan nanti, persiapan operasi dan setelah operasi akan enggak napa sebelum untuk nyapaki pasien saya operasi ya, dan setelah operasi akan katinapa. Masa sobong seneng ruang bedah tabu misalnya, tabu bedah urologi, tabu bedah beji, bedah kandungan, bedah sabung, jadi ini bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu saja. Kimelar mau ke barengna sobung saya bedah, tapi ini akan menjadi ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu saja. Jadi sebelum pasien itu dioperasi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dari pasien panikah. Pertama, persetujuan tentang operasi. SNEK nikah, tanda tangan, penjelasan biaya, mon majer umum, mon BPJS nikah ditanggung pemerintah, dan penjelasan tentang diagnosa penyakit dan tujuan dan risiko dan lain-lain. Untuk pertama, tanda tangan persetujuan operasi. Mungkin yang dijelaskan dulu sarang dokter lagi, Bu, Pak Slamet misalnya. Pak Slamet nih ke Bu, songkan tumor misalnya. Jadi osa operasi. Montek operasi tumor kasa dari jina monetorot bisa jadi ganas misalnya. Mon ganas ini kah berbahaya, nanti lebih berbahaya lagi. Dijelaskan dulu sarang dokter tentang kesakitan dan tujuan operasi untuk ngangkat tumor sehingga tidak melebar misalnya. Dan misalnya tidak dilakukan operasi akan risiko nambah menjadi ganas, dan termasuk risiko saat dilakukan operasi karena tiap orang nikah kondisinya beda-beda. Bode saya masuk masake kondisinya baik, bode otak banyak pasien ke buka masake pun salah non kelenon mon ayo berarti neng luar pun tak mampu curah jam sarah pasti ke rumah sakit. Jadi dijelaskan sama dokternya bahwa pengobatan atau penata laksanaan operasi itu berisiko mon kondisi pasien yang nggak nikah, tapi dari pihak rumah sakit tetap mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik kan nikah. Itu penjelasan tentang kondisi pasien, diagnosa dan lain-lain. Setelah jelas lagi, sareng Pak Dokter tetap dimintai tanda tangan persetujuan operasi. Maksudnya tanda tangan persetujuan operasi nikah, misalnya utamanya dari sesehat, yang kedua dari yang sakit juga, tetap dimintai persetujuan Bapak Ibu nikah sebagai suami atau sebagai orang sepuh misal corona, misalnya Pak Slamet nikah ya operasi, nah dia nikah aku ini petaber tak pas kutu operasi ini Pak, kutu anu sampean
waktu tuli anu dia nikah mon tak anu sampean deui anu gak gitu tapi pakune pataber ke keluarga mon keluarga setuju akan segera dioperasi. Misal keluarga tak setuju, dari pihak rumah sakit tidak akan maksa untuk Pak Slamet nikah harus dioperasi. Dan selanjutnya penjelasan tentang biaya. Karena pasien saya masuk ke masa kayak kantor, masa kayak Smart Martodirjo nikah, tidak semuanya BPJS, tidak semuanya ditanggung pemerintah. Juga dijelaskan tentang biaya. Pasien umum, majer umum, dijelaskan serang biaya. Mau operasi nikah 3 juta misalnya, mau operasi nikah 4 juta. Dan Bapak Ibu berhak untuk bertanya itu, misalnya tidak jelaskan, misalnya serang Pak dokternya sibuk, misal dokternya keburu untuk karena banyak pasien lain untuk dioperasi, Bapak Ibu bisa tanya sebelum dioperasi, tanya dulu kok setelah dioperasi Bu mak punya abis. Nah, jadi Bapak Ibu berhak untuk bertanya terlebih dahulu, sehingga Bapak Ibu misalnya bayar umum, setelah dijelaskan kasamon tak mampu bisa menolak untuk dilakukan tindakan itu, atau mungkin nanti ada kebijakan yang lain. Mohon setuju, kita berangkat lanjut ke fase atau tahapan selanjutnya, yaitu persiapan pasien yang terdiri dari pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan. Jadi nikah termasuk ke yang tadi kondisi pasien tadi saat masuk ke rumah sakit. Tekanan darahnya bagus, misalnya terlalu tinggi diturunkan dulu. Soalnya berisiko, terlalu tinggi di operasi nikah, tekanan darah tinggi di operasi risiko. Dokter operasi nikah benikun ke seorang pada kasus yang sederhana, dokter operasi ini minimal ada 2. Dokter Adudin sing operasi, saya bedah, dan dokter anestesi, dokter bius. Beliaunya itu punya kriteria yang harus dicukupi oleh pasien tersebut. Harus sesuai standarnya, sesuai standar keilmuan. Apakah pasien ini layak untuk dioperasi atau diperbaiki dulu kondisinya, misalnya tensinya mabel, bisa ditunda dulu sampai tensinya normal. Atau tensinya tekilu, bahaya, diturunkan dulu, baru nanti setelah sesuai kriteria yang aman baru dioperasi. Pertama nikah. Nomor 2, kebersihan diri, mencuci rambut, motong kuku, sikat gigi dan lain-lain. Jadi pasien operasi nikah kokoh tak boleh udah beda ke seceleng ke biasanya bu-ibu celeng merah usah kerek kasa. Soalnya deki neng koko kasa ada alat yang dipasang untuk mengetahui kondisi pasien. Pilih kasa tas boleh. Deki ada alat namanya SpO2, itu untuk mengukur kadar oksigen darah pada pasien itu. Mohon berdepi ke alat gini kita tak terbaca nanti. Pas apa boleh mandi, tidak usah mandi, makle bersih, makle tak mabuk, saya ngoperasi le tak mabuk. Mencuci rambut, keramas, makle bersih utamanya. Karena mon operasi dalam kondisi kurang bersih, risiko infeksi, sikat gigi sami. Dan pengosongan kandung kemih, kalau diperlukan akan dipasang kateter. Polanya salah setarin operasi ini ke Bapak Ibu tak boleh turun dari ketidungan, kan tak sadar, depak ke ruangan kasa kondisi lemah, kondisi sadar tapi lemah. Jadi sebelum operasi usaha kemih dulu. Takut apa teman ancel berapa operasi boleh. Dikit mari operasi tak boleh turun dari ketidungan. Pas kemi pas pak ngalapak jak betul. Mandi ke kemi mut kemi ada. Selanjutnya foto eronsem. Foto nikah malah lebih jelas, termasuk USG, foto dada, terus USG, foto komputer kasa, terus scan.
scan nikah gunana makle lebih jelas ke penyakit tuh pertama. Nomor 2 makle lebih jelas ke lokasi penyakit tuh. Takok kandung rak orang pan tak ada. Tak ada mana? Nah, risiko. Jadi kami lengkapi dulu foto-fotonya termasuk pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing dan lain-lain. Jadi setelah di USG atau di foto kami pastikan dulu bahwa pasien itu benar dengan penyakitnya yang akan dioperasi termasuk lokasinya. Nah, setelah selesai kasah semua akan diparingi tandem spidol sareng Pak Dokter atau Pak perawat atau Ibu perawat atau Ibu bidan di ruangan tersebut. Tandai takok teporo kanan kiri nah. Utamanya anggota badan saya kanan kiri, tanang misalnya. Tanangnya saya kanan saya capok ke buku atau kok saya kacir saya capok operasi. Jadi ditandai tangan, kaki, kopeng misalnya. Elong pada elong situ, takir tengorok. Elong tak usah. Di daerah atau anggota badan yang mempunyai sisi kanan atau kiri, tandai kok tengorok. Selanjutnya melepaskan perhiasan dan aksesori. Lensa kontak nikah saya sabuk ke mata ya. Saya pas berdesa berna biru, berna merah, matanya saya beni terkentos kan lakanlah perhiasan. Papas napanya menepas jadi lebur, curah lebur pada artis sosok Sahribi. Cincin, gelang, kalung. Apa maksud buka negara? Cincin, gelang, kalung. Mau dioperasi ya? Kenapa maksud buka? Bisa mengganggu, tapi utamanya tak kok elang. Nah, mau elang, bocah gelak sih makan, bodoh mau lain mana ada. Saya ngoperasi, saya capok betul. Jadi cincin, gelang, kalung selain takut mengganggu, juga takut elang. Untuk menjaga keamanan, soalnya pasien tidak sadar, yang kak kesana kemari, tak kaya, locot, geger, risiko. Angok sabuk betepak. Apa sah? Nah, apa sah nikah sebelum operasi 6 sampai 8 jam tergantung operasinya. Misalnya operasi mata nikah berdese. Kosa apa sah berdesenten. Berdese bius penuh. Utamanya nikah berhubungan sareng biusnya lagi. Berdese bius penuh, berdese kun bius lokal kuneng area socahnya saja. Monsebius lokal nih tak usah apa sah. Monsebius tak sadar orangnya karena ada penyakit lain misalnya usah apa sah 6 sampai 8 jam. Mon operasi tabu nih bisa dari kol 12 malam bisa sampai pagi, ya operasi paginya. Mon urologi bisa puasanya dari 10 misalnya. Karena operasinya nanti akan siang. Dan kalau memang diperlukan untuk operasi daerah perut akan diberikan obat urus-urus Pak Leperon cek bersihnya dulu, jadi saat dibedah nanti lebih aman. Fungsinya salah satunya adalah makle takut aku padung perpandi operasi. Jadi usah apa sah. Mau tak apa sah sampean buru operasi lepas bisik buru Pak. Ya operasi makan ki operasi Pak. Apa sah? Bu mari eri buru sampean pasien. Si operasi ya. Jadi osa apa sah. Selanjutnya mencukur rambut. Tes alergi, mengganti baju. Nah. Selain yang disebutkan tadi, nanti sampai neparing kelampi yang QTB kasah akan disarankan untuk dibuka saja kelampi TB atas bobo saya dalam buka pasien sampean paringi baju khusus baju operasi berna montak biru montak pote biru langi biru telur retek itu
lebih bersih. Ginikah bajunya. Saya kedua tes alergi obat. Kalau saat dioperasi ini kah sampean ada beberapa obat yang dimasukkan. Jadi usah tes alergi dulu. Kalau alergi obat itu aman dilanjut. Terus mencukur rambut area operasi. Nah, utamanya area saya bedobun dicokor. Di kepala sebedobun ini kayak kepala. Di kepala atas, kepala bebe juga. Kepala sebelah. Masa cokor dulu. Paling bersih, aman dari resiko infeksi. Menggunakan pun bisa melarat, masa apa ya? Cara apa cak turun? Dan saat di operasi repot, samarin operasi resiko infeksi. Nah, Marina akan dijelaskan lagi sareng gula tentang jadi segala nikah untuk persiapan operasi. Marina tentang hal-hal yang perlu diketahui setelah operasi. Mungkin Bapak Ibu berdesa tanya. Jadi tiap penyuluhan itu kami punya door prize. Nikah tung 2 sebiru. Tung 2 telok 4 mon saya beda selanjutnya ketika benih. Oke. Tadi nibu ya. Mon beda saya tanya akhirnya ngereng. Mon mangken pola beda saya tanya akhirnya. Diki mon pon mare penjelasan saya yang kedua akan ada pertanyaan dari kami. Sami oleh hadiah juga. Pola beda saya tanya akhirnya. Mana bisa bu marena. Ngereng. Mancing Pak, gereng. Mancing. Pak Serah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sudarmin, asal dari Pulau Kangian. Pulau Kangian. No kui Pak Serah Pak? Famili Pak. Famili, songkan apa? Neng ruang kamar. Oke. Gereng. Baik Pak. Yang saya tanyakan begini Pak, saya dari Kepulauan Kangian, ada yang namanya rumah sakit Abuyal di Kangian. Terus saudara saya itu sakit, katanya itu prostat. Ya. Sudah di sana dilakukan tindakan operasi. Terus sampai di sana tidak bisa menangani, terus dirujuk ke rumah sakit Pamekasan ini. Yang saya tanyakan di sini, kenapa kok bisa melakukan tindakan ketika di rumah sakit di sana tidak sanggup untuk melakukan sampai selesai? Begitu Pak. Itu saja. Terima kasih. Baik. Satu aja. Baik, Cepon Pak siapa bersa? Cepon Pak Sudarmin. Pak Sudarmin ini kedua family neng Kangian. Ngamar neng Kangian. Pola nang kurang bisa tertangani sareng Kangian dirujuk ke rumah sakit Pamekasan. Jadi senikah Pak Darmin. Bisa cak maturun ngarten apa pakai bahasa Indonesia? Maturun. Jadi senikah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kondisi pasien itu bisa bermacam-macam. Terus kondisi penyakitnya juga bisa bermacam-macam. Prostat, sesama prostat, bisa ada penyakit-penyakit penyerta yang lain yang ada pada pasien tersebut, dan kondisinya bisa jadi juga kurang memungkinkan. Misalnya pasien prostat dengan penyakit darah tinggi misalnya, atau penyakit jantung, atau penyakit ginjal, penderita prostat ini kita antar ke ginjal pas disertai dengan penyakit ginjal, atau penyakit saluran kencing yang lain. Jadi memang dalam penanganan
pasien, suatu pasien bedah itu bisa jadi dirujuk dari suatu rumah sakit ke rumah sakit lain yang lebih tinggi agar mendapatkan penanganan yang lebih baik dan lebih tepat, lebih lengkap. Dari rumah sakit Mekasen misalnya tidak sanggup juga dengan yang berhubungan dengan kondisi penyakit dan kondisi pasiennya, kami juga merujuk ke rumah sakit Sutomo misalnya. Jadi hal-hal yang tidak dapat kami lakukan sendiri, karena kekurangan sarana dan prasarana, tetap kami akan lanjutkan untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, dan tujuannya tetap untuk agar pasien itu mendapatkan pelayanan terbaik. Jadi tetap akan kami lakukan utamanya untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Jadi familinya Bapak tadi, kalau memang tidak sanggup rumah sakit Kangean dan melakukan operasi tersebut sendiri, malah keliru Pak, nanti Pak lebih berisiko. Jadi dirujuk kantor. Misalnya kantor mampu, alhamdulillah. Misalnya kantor tetap tidak mampu, akan dirujuk ke Surabaya. Dan untuk familinya Bapak ini gimana Pak? Sudah dioperasi apa? Masih belum? Mungkin sudah direncanakan nanti untuk masuk di urologi berarti Pak ya? Baik, seperti itu Bapak. Ya, Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada kenang-kenangan dari kami. Satu, dua, tiga. Ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, nikah kembali lagi, hiburan, biar tidak sepandang, biar santai, tetap rileks. Mungkin kita kasih yang lagi viral ya. Dari belenggu, bebas sekarang, bebas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang, tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah, bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkai celaka. Aku bebas dari belenggu, bebas sekarang, bebas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang, tuntas. Lepas kembali ku datang, menyatu dalam kebebasan, menghamba pada Tuhan. Berakhirlah semua beban penderitaan.
tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali, udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Asik Surabaya. Bapak Rudi, monggo yang mau nyawer. Wahai kasih belahan jiwa, ku rindu berjumpa. Setelah bertahun lamanya takdir memisah kita. Jarang hari seindah ini penuh madu cinta yang lama terpendam di jiwa, betapa tercurah. Berakhirlah semua beban penderitaan. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Bebas. Terima kasih. Asik. Gura 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 gura
akan tetap humanis pakai pam satpam mah. Lakar nyari si anu genteng lah ya. Sarang satpam si cewek-cewek di depan itu memang nyari yang cantik-cantik. Baik, kita lanjut ke materi bahan selanjutnya. Tetap lanjutan dari segele tentang operasi. Dan untuk Bapak Ibu, kami punya 2 souvenir lagi. Marina nikah akan ada pertanyaan 2 dari gue lagi. Situng persiapan operasi, sebelum operasi, dan situng setelah operasi nikah, setelah operasi nikah. Jadi ngereng simak baik-baik. Mak Leting segule paling pertanyaan Diki bisa jawab oleh hadiah. hadiahnya oleh nyanyi. Oh iya. Untuk menyanyi itu Mas. Baik, sekarang tentang pasca operasi atau setelah operasi, apa saja yang perlu diperhatikan. Pertama, ketidaknyamanan. Cak turun ini tak saya. Jadi orang mari judit nih, apa tak saya lah kan? Kan insya Allah tak kira kesambut Bapak Ibu. Cak nyaman mari judit, mari era korak kan senikah. Pertama, tentang ketidaknyamanan adalah mual muntah, ngota, biasa nikah. Ngota, otabe, uap-uap, otabe sampai ngota nikah disebabkan oleh obat bius. Jadi ada hubungannya tadi dengan apuasa, situng apuasa, dan yang kedua apa urus-urus. Anapa sambian mak evakon apuasa, polan nanti setelah operasi akan mual dan muntah. Pak letak tangota setelah operasi, pon apuasa, insya Allah tidak akan muntah. Cuma mungkin akan mual saja. Atau ngota akun keluar aing atau keluar yot-liot cak betulan. Memang biasa kata. Tapi misalnya ngotan nikah sebut banyak tulis lapor, paling segera ditangani dengan obat anti muntah misalnya ke petugas, ke perawat atau ke bidan yang berjaga di ruangan tersebut. Kedua, nyeri dan bengkak sakit bere. Abuli kenyang kuli gila, cila karena nyaman erak porak, kepakun sakit, kecuali Andi Cimat ya Mas. Kecuali di Cimat pada buka kalau tuh kok tahu di tak mesti. Nyeri dan bengkak biasa di nyaman lebih di lokah. Pasien lokah kasa pakun sakit, mertung nomor 2 akan bengkak lah karena akan bere. Gelisah, sulit tidur, jelas kayak kapi, pakun malarat sih hidungan. Haus, bisa jadi ini karena mual muntah tadi, jadi akan haus pasiennya. Sembelit dan perut kembung. Pokoknya mari operasi ini ke kapi tak saya, akan cenderung seperti itu. Jadi cek kesambuk Bapak Ibu. Karena memang akan terjadi seperti itu. Misalnya pasiennya terlalu sakit atau terlalu mual muntahnya terlalu banyak, laporan. Tahu sating itek pokoknya. Lapor ke petugas yang jaga. Selanjutnya perawatan setelah operasi. Pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini kan agak kasah. Tensi, tekanan darah, nadina, jongo, suhunya. Misalnya ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, akan segera ditangani. Posisi tidur pasien, jadi orang yang kasah pasiennya semare operasi, Pak Saren. Menjaga kebersihan area luka. Jadi setelah operasi sampai hari pertama itu akan dilihat sama petugas area lukanya napa rembes, napa bagus. Termasuk hari-hari selanjutnya akan nekenteh perbalakasah. Jadi misalnya ada yang rembes dan ada jadwalnya untuk diganti. Tak pas langsung genteh karena tiap kasus itu beda-beda. Minum yang cukup dan makan yang bergizi ya nikah.
Montro lekas saya, lekas sehat. Pasien operasi ini kan butuh banyak gizi. Jadi pon dari perawat atau dari bidan kasamon pon oleh ADR, tuli ADR dengan makanan dan minuman yang bergizi. Saya pertama mungkin dari salos-salos keluh minum teh hangat misalnya, makan bisa susu kenapa roti campur susu misalnya kan lecak kasar. Terus minum obat sesuai jadwal. Ada pasien yang saat operasi itu setelah operasi ada yang paringi obat untuk diminum, ada obat yang disuntikkan. Nah, mon obat saya paringi ke panjenengan saya paringi ke sinobui kasa mon beda obat saya harus diminum setelah boleh makan minum enom dan istirahat yang cukup. Tak usah cikrofu, tak salek oleh seromireng ke kanan ke kacer, istirahat dulu, utamanya hari pertama istirahat karena lesoh kasa pasien operasi ini lesoh ki kamar sakit kapti juga istirahat hari pertama pemulihan istirahat. Nah, tentang makan dan minum napa oleh setelah operasi keluar operasi langsung makan minum oleh. Tidak semua seperti itu. Beda saya oleh, tapi banyak yang tidak langsung boleh untuk makan dan minum. Nah, nikah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pasien operasi itu ada yang abuse total, beda saya di bius lokal. Misalnya yang umum itu mata misalnya, ada yang di bius lokal. Untuk pasien mata, contoh gampangnya itu pasien mata bius lokal boleh langsung makan minum setelah keluar dari kamar operasi boleh. Dikit pakun dijelas lagi sampean. Pak, Ibu, Bapak nikah, Pak pasien nikah, saya jangan guling Pak Slamet. Contohnya Pak Slamet nikah oleh DR Bu, lenginom karena nikah kun biusnya lokal. Misal, pakun dijelas lagi dikit. Mau tak jelas lagi bisa tanya. Pasien dengan bius separuh nikah oleh inom setelah kaki bisa digerakkan. Bius separuh nikah bius neng tengen-tengan neng area punggung. Lebih oleh nikah oleh mon sokon bisa gerak oleh, tapi sampean tetap lebih baik untuk bertanya deka petugas ruangan tersebut ke pon oli ya Bu, Pak Slamet ini kesokon bisa gerak Bu ke pon oli ya. Nah, takutnya Pak Slamet tadi bukan di bius separuh. Untuk bius total, bius seluruhnya siapa orang pingsan kasa tak jaga. Kapan boleh makan minum? Kasa makan minumnya akan lebih lama. Karena bius total ini dilakukan pada pasien-pasien tertentu yang operasinya kasus operasi besar misalnya, atau pasiennya dengan kondisi yang kurang di bawah standar misalnya. Jadi makan minumnya lebih lama. Tak saru keburu. Utamanya untuk pasien-pasien saya operasi nggak nikah, tak saru keburu untuk makan minum seperti kondisinya baik dulu. Nanti bisa ditandai dengan akentok, tapi tidak pun akentok tidak selalu boleh minum, boleh makan, boleh minum. Bodo operasi dengan bius total nikah saya pasangi selang derielong. Selang derielong kasa tidak boleh dulu untuk makan minum atanya. Jangan ragu untuk atanya daripada sampean ngeleroh nikah. Pakun dijelasaki sarang petugasnya, perawat atau bidan petugasnya. Jangan ragu, jangan takut untuk atanya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan pagi ini tentang operasi, persiapan sebelum operasi dan kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan setelah operasi. Selanjutnya, sehubungan dengan nikah ada 2 hadiah
Gula tanya, 2 pertanyaan Ki. Siap, Bapak, Ibu. Oh, Gireng. Gireng, Pak. Mana bibede saya tanya lagi nah. Maju Pak. Asmana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Atuan. nama saya Alwi dari Propo. Pak Alwi Propo. Ya. No kuwi nang serah, Pak. Orang Sepo. Nang sepo nang ruang apa? Salsi. Selesai. Ya tas. Gireng. Gini Pak, orang tua saya ini sudah terkena batu ginjal dan sudah menjalani operasi istilah laser. Terus karena batunya masih tersisa, sama dokter dianjurkan untuk kontrol setiap setengah bulan dengan cara ditembak. Pertanyaan saya, orang tua saya ini setiap minum obat kepalanya ini pusing, mual, muntah. Begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ngamar nang salce iki pagi. Si mangkir. Ki ngamar nang salce membutuhkan apa? Batu, membutuhkan tindakan tembak. Nah, senikah bahwa untuk pasien batu ginjal kasa penanganannya ada beberapa penanganan. Bode saya lakar usah operasi, pasangi masuk alat operasinya kasa. Ada yang cuma perlu ditembak dengan ESWL namanya Pak. Mon betono nikah, kini bisa ditembak, mungkin cuma ditembak saja dari luar. Mon betono abu keraja akan dilakukan tembak nikah secara berkala. Mon betono lebih raja boleh, kemungkinan nanti ada penanganan lebih lanjut lagi. Yang ditanyakan Bapak kele apa? Mak ting meringinum obat mual muntah. Nah, mual apa sampai ngota Pak? Oh, pusing dan mual. Kemungkinannya Bapak ada 2. Bisa jadi mualnya nikah disebabkan oleh penyakit lain. Jadi Bapak periksa dulu, misalnya darah tinggi misalnya, bisa jadi dengan minum obat pas mual bisa. Otak berdiri pikiran ini juga bisa Pak, membuat mual bisa juga, atau bisa jadi juga dengan efek dari obat tersebut. Biasanya obatnya berapa macam Pak? 6. Nah, 6 macam, dibayangkan 6 macam. Tapi saya minum Pak, ada yang minum pas Pak. Nah, serang Bapak pola tinggi nom obat senam macam nikah jadi pusing, jadi mual. Terak pas saja membahaya kan sendiri Pak. Jadi tak nom. Bisa jadi ini dari obatnya, dan selanjutnya si bener katin apa Pak kan nikah. Seleres nikah sampian konsultasikan dengan dokter urologi. Senangannya mungkin dokter urologi bisa dikonsultasikan Pak. Bu, nikah reng sepo gula mon nginom obat nemiki isi lakan nemiki pakai gula ki nama boleh reng songkang pas mual pas pelengan kebibon debu katin apa solusinya pakun dijelaskan pasien. Mungkin Bapak nanti akan mendapatkan obat anti mual dimin misalnya sebelum minum obat senam nikah. Sudah ditanya Pak, dari konsultasi sama dokternya. Katanya kurang makan. Oke, jadi tetap Bapak nikah memerlukan konsultasi lebih lanjut. Jadi obat kasah tetap harus diminum. Montero sampian misalnya dari 6 terus telok misalnya malah tak pati mual, tetap perlu konsultasi. Misalnya obat senam kasa diubah menjadi telok atau dibagi 2, deki tetap ada segala berbagai pertimbangan dari dokter spesialisnya.
tetap wajib konsultasi Pak. Tapi aku dijelaskan kita agar kiri tetap ada solusi nanti. Misalnya setelah dapat solusi sampai yang bakun mual, bakun muntah, dikonsultasikan lagi dinikah. Jadi selama di rumah kasalakar wajib mengkonsumsi obat yang telah diresepkan saran dokter, dijelaskan, akan dijelaskan nanti Pak. Baik, ngereng Pak. Sekali lagi ada souvenir dari kami, dari tim PKRS RSUD Smart untuk Bapak. Satu, dua, tiga. Ya. Langkong untuk tulis saya Pak, saya tekan. Selanjutnya karis itu, ini kehula abri soal, apa boleh saya tanya akhirnya? Soal. Pak Bapak, Bu Ibu, saya aja. Boleh saya tanyaan apa hula maring soal? Soal lagi. Satu soal. Sebutkan satu saja persiapan operasi situ. Persiapan operasi sareng hal-hal yang perlu diketahui setelah operasi. Situng kan punya kan segala. Saya oning angkat tangan ngereng. Oh, bukan le. Selain kesempatan selain dulu. Melihatin. Nengak. Ulang Pak pertanyaannya Pak. Aman enggak? Pak ada Pak. Saya ulang. Pertanyaannya, napa yang perlu diperhatikan sebelum operasi dan situng setelah operasi? Satu sebelum, satu sesudah. Ngiring. Asmana Pak Sira? Asmana siapa Pak? Halo, Bapak Misnadin Dari Kecamatan Batu Marmar, Marmar, Cirebon. Desa Bucur Barat, Bucur. Pamekasan. Nopi Sira Pak? Nah, Nopi Sira? tak noki menabi bulan nikahan, napon Apa untuk urusan kita? dari koperasi. Oh, alhamdulillah. Ngereng. Jawabannya adalah Satu, kemudian kalau yang sebelum dioperasi yang dilarang diminum sampai sesudah operasi boleh diminum, dilarang dimakan. Tak boleh makan sebelum operasi, puasa 24 jam. sebelum operasi puasa. Nah, Setelah operasi ya kalau sudah operasi, kalau sampai waktunya boleh dimakan tapi jangan banyak-banyak kata. oke. Artinya apa? Mas Dedi? Siap. Bagus, benar. Benar. Oke. Iya, siap. Oke, leres Pak. Jadi sebelum operasi kasah puasa antara 6 sampai 8 jam sebelum operasi, dan setelah operasi tidak boleh, rata-rata itu tidak boleh langsung makan minum kecuali sehubungan dengan mekanisme bius yang ditangani pasien tersebut dan metode operasinya. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Lagu ngereng Pak. Dua lagu. Dua. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa ada. Bunga akan mekar meski kemarau melanda. Bunga akan mekar